Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa, sah. Sini ada orang yang nggak asing di tengah-tengah kita. Bang Juju Purwantoro. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat nih, Bang Juju. Insya Allah. Tetap terus melakukan advokasi untuk umat ya. Insya Allah. Ini tagline-nya Bang Juju ini advokat umat. Nah, beliau banyak ya kiprah beliau. Dan tulisan-tulisan beliau juga sering hilir mudik di berbagai grup WhatsApp yang tentu saja kita ingin tahu lebih jauh tentang pandangan-pandangan beliau terkait seputar peristiwa hukum akhir-akhir ini yang tentu kita kaitkan dengan peristiwa politik. Jadi kita tahu bahwa hari ini PDIP dengan Presiden Jokowi terjadi kerenggangan atau kita sebut konflik pun boleh lah ya. Karena Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres setelah ada putusan MK nomor 90 PU strip nomor 21 garing 2023 di mana terutama pasal 169 huruf Q itu ditafsirkan bagi Gibran boleh bisa maju karena Gibran posisinya sebagai wali kota. Kalau sebelumnya kan harus 40 tahun. Dan yang menarik yang kedua adalah ini terkait Firly, Bang. Apa ada kaitannya, nanti kita akan bahas ke sana. Karena Firly terakhir itu kan kabarnya akan jadi tersangka di Polda Metro Jaya. Sudah ada panggilan. Tapi kok Firly tiba-tiba mengumumkan kepada publik 2 minggu yang lalu katanya sudah menaikkan surat tugas untuk menangkap Harun Masiku. Dan kita tahu kan, Bang, Harun Masiku itu kan kader PDIP yang jadi buron sejak 2020 yang lalu. Jadi dia ini sudah jadi apa itu namanya yang tiga lebaran nggak pulang-pulang itu? Buronan. Bukan. Bang Toyib. Iya. Pulang. Iya. Udah 2020 sekarang 2023 kan 3 tahun. Lagunya top tuh. Iya. Kok tiba-tiba muncul surat perintah melakukan pencarian penangkapan di luar negeri gitu. Pada saat yang sama kan kita tahu Firly sudah diperiksa sebagai saksi dan kabarnya kan lead itu sudah nikat menjadi penyidikan. Artinya kalau sudah penyidikan kan ada tindak pidananya. Berarti tinggal nyari tersangkanya. Betul. Gitu. Apakah ini ada kaitannya? Ini semacam buying the time dari seorang Firly agar kasusnya bisa dibantarkan dengan pesan lah kalau kasus saya naik, Harun Masiku juga naik. Dan kalau Harun Masiku, ini langsung ke puncak pimpinan PDIP, Bang, karena kasusnya Harun Masiku itu kan dulu PAW, pergantian antara waktu. Dan surat PAW dari PDIP, dari partai apapun kan ketentuannya paling tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Saat itu kan partainya PDIP. Apakah ini bagian dari menyandera PDIP? Dan akhir-akhir ini kan konflik atau perseteruan antara Presiden Jokowi dengan PDIP kan semakin terbuka. Yeah. Ada di Solo, DPC PDIP didatangi polisi. Di Menteng, kantor tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga didatangi Brimob gitu. Dan ini tidak terjadi pada tim pemenangan kampanye nasional lainnya. Misalkan tim kampanye Anies tidak dilakukan hal yang sama. Iya, tim Prabowo enggak. Saya ingin pandangan Bang Juju yang pertama tentang statusnya Firly ini. Ini semestinya bagaimana nih? Kita kan sama-sama praktis hukum, tapi kita ingin bertukar pendapat. Yeah. Katanya kalau ada 2 ahli hukum, maka kan 2 pendapat. Ada 1000 ahli hukum, ada 1000 pendapat. Betul, gitu. Mungkin, silakan. Mungkin bukan 2 lagi kali, 100 ya, kelipatannya begitu. Silakan Bang Juju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih rekan saya Khosiduddin yang sangat populer di kalangan medsos gitu ya. Kira-kira begitu. Sudah nggak asing lagi nama beliau. Ini rekan saya juga kebetulan sebagai advokat. Jadi mencoba mengomentari lah ya apa yang dilontarkan oleh rekan Khosi tentang bagaimana kok kasus Firly ini jadi rame ya. Kenapa? Ya karena jelas beliau juga tidak lepas dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kan begitu. Kenapa juga menjadi heboh dan jadi kontroversial? Karena ini aneh nih Bang Gozi ya. Kalau orang lain kayaknya cepet aja kalau urusan dengan KPK gitu. Cepet maksudnya ya cepet mungkin dipanggil, ya kemungkinan juga langsung ditangkap gitu ya, atau ditersangkakan. Ya dalam waktu yang tidak terlalu lama kira-kira. 2-3 minggu mungkin sudah terlalu lama ya. Tapi anehnya ini seorang Firly ya kelihatannya sekarang sudah memasuki
hampir 3 minggu lebih ya dari pemeriksaan awal, dan pemeriksaan awal itu adalah inisiasi dari Bareskrim, dari Polda Metro Jaya, dan dikerjasamakan dengan Bareskrim pemeriksaannya itu. Dan kemarin 2 hari yang lalu Kamis, ya, Kamis lalu itu beliau dilakukan pemeriksaan yang kedua, setelah sebelumnya juga tanda kutip mencoba berbagai alasan untuk menghindar, menghindar ya, dengan ada alasan ada tugas lain di Medan, ya, tugas KPK yang harus kami hadiri kan begitu ya. Betul. Kayaknya baru dia aja yang coba-coba beralasan menghindar-hindar dari pemeriksaan KPK. Yang lain kayaknya nggak berani ya, Osin ya. Nah, mungkin karena beliau merasa sebagai orang pertama di KPK juga kali mau senaknya seperti itu. Yang pada akhirnya dengan terpaksa hadir juga 2 hari yang lalu di Bareskrim. Padahal itu panggilannya dari Polda Metro. Nah, kayaknya dia yang meminta pemeriksaannya di Bareskrim. Kok bisa gitu loh, diperiksa kok bisa minta gitu. Kalau kita gimana, Pak Ozi? Jadi kita minta, saya mau minta diperiksa tangkap gitu. Periksa di Bali gitu misalnya. Kita langsung ditangkap. langsung ditangkap. Jadi ini satu hal keanehan dan keistimewaan yang sepertinya seorang Firly ini kayak semacam orang yang kebal hukum ya, ceritanya kebal hukum, merasa seperti itu. Dan akhirnya dalam pemeriksaan terakhir kemarin Kamis itu pihak Humas Polda begitu mengatakan bahwa masih dalam tahap proses penyidikannya. Nah, yang lucunya kalau kasus yang menyangkut penyuapan Firly ini terhadap yang mantan Menteri Pertanian Yassin Limpo ya, Syahrul Yassin Limpo, SYL ya, itu seperti itu. Yang katakanlah diduga yang berketerlibatan seorang Firly terhadap kasus penyuapan itu kan sudah jelas ya, sudah ada proses penyelidikan dan sekarang sudah penyidikan masuk, dan sudah jelas diumumkan ada gelar perkara, dan nggak main-main rekan Hosi ya, bahwa yang dipanggil sebagai saksi itu udah lebih dari 50 orang. Itu udah satu RT bukan itu. Main itu kasus ini dianggap, dan melibatkan saksi ahli lebih dari 5 orang itu kalau salah. Jadi artinya itu sudah dilakukan, ya. Dan tadi tanda tanya masyarakat terutama, seorang Firly ini siapa sih? Sampai sekarang juga penetapan kasusnya terhadap kasus beliau itu tidak jelas juga, masih menggantung lah istilah kita ya, masih gantung, sehingga banyak masyarakat bertanya-tanya. Ada hubungan apa sebetulnya? Ada kekuatan apa di balik itu? Ya toh? Apakah tadi yang rekan Hosi katakan ada partai-partai politik di belakangnya yang membackup, misalnya, ya? Nah, sehingga sangat lambat kita katakan demikian, dan katakanlah apakah nanti jangan-jangan seorang Firly tidak terjangkau atau tidak tersentuh oleh hukum? Itu yang jadi pertanyaan kita, yang jadi mungkin akan jadi polemik, gitu, karena di balik itu mungkin ada tangan-tangan apa sebutnya? Tangan-tangan kekuasaan. Tangan terselubung lah begitu. Tangan terselubung yang tanda kutip ada partai politik besar di belakangnya. Tangan-tangan jahil gitu. Tangan jahil misalnya, ada partai besar boleh katakan ya, yang plat merah katakanlah seperti itu. Nah, di situ juga ada yang saat ini sedang konflik antara kebetulan Presiden kita Jokowi yang kebetulan juga ada kader dari salah satu partai, kita sebut saja PDI Perjuangan ya. Tapi keduanya sekarang malah lagi berkonflik. Gitu. Akhirnya sekarang yang dilihat oleh masyarakat keduanya malah berkonflik, yaitu Pak Jokowi dengan Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati dalam ini sebagai Ketua Umumnya. Seperti itu. Jadi ada istilah saling sandra gitu, ada kemungkinan rekan Hosi ya, seperti itu kondisinya. Saya lihat seperti itu. Kalau kita cermati kan di kasus Firly ini kan ada 2 core masalah yang berbeda ya. Satu core etis, kedua pidana. Pidananya kan sedang diproses Polda Metro Jaya atas aduan Syahrul Yassin Limpo. Core etisnya kan dia terbukti bahwa dia melakukan pertemuan dengan orang yang berkasus di luar, yang fotonya beredar itu saat dia main tenis ya kalau nggak salah. Iya. Semestinya kan dia dicopot Bang itu jadi ketua KPK. Menurut Abang gimana itu? Jadi betul-betul apa yang sudah disinggung oleh rekan Hosi tadi, bahwa seorang Firly ini kalau kita lihat-lihat ya, kita teliti, sebetulnya sebelum beliau menjadi ketua
KPK pun ya, pada apa menjadi salah satu komisioner begitu sudah bermasalah. Jadi kalau saya catat ya, saya lihat itu ada lebih dari 10 kasus masalah si Pak Firly ini terhadap lembaga sendiri yaitu KPK. Dan pernah dikatakanlah diselidiki atau diproses begitu oleh Dewan Pengawasnya sendiri. Ya, dan apa yang diputuskan oleh Dewan Pengawas itu ya biasa seperti yang kita duga, ya tidak terkena hukuman sanksi atau apapun yang berat misalnya. Hanya 1-2 yang dikenakan sanksi diputuskan oleh Dewan Pengawas itu sanksi administratif. Kan lucu begitu. Dan itu nggak main-main loh, 10 lebih loh kasusnya yang melibatkan Firly itu seperti itu. Kan begitu. Ada nggak kasus-kasus seperti itu? Ada nggak kemungkinan Firly sedang memanfaatkan perseteruan antara PDIP dengan Jokowi dengan memainkan kasus Harun Masiku? Ya. Dengan begitu kan seolah-olah pesan, nah, kalau lu tarik kasus gua, Harun Masiku gua tarik. Nah, jadi ada proksi besar di balik itu bertarung. Karena kita tahu PDIP kan latarnya hari ini berbeda kepentingan politik dengan Presiden Jokowi. PDIP sebagaimana kita ketahui kan mau memprotes keras majunya Gibran sebagai cawapres. Betul. Berdasarkan putusan MK nomor 90 yang putusan itu terbukti melalui Majelis Kehormatan MK itu melanggar dan bahkan sudah disangsi kan Anwar Usman dicopot dari posisi ketua Mahkamah Konstitusi. Namun yang menarik Bang, kok rasanya tidak terlalu kencang ya perlawanan dari PDIP. Apa itu hanya gimmick gitu ya perseteruan ini untuk meraih simpati publik agar kesannya PDIP itu sebagai partai yang dizolimi oleh kadernya, agar ya kalau bahasa meminjam istilah anak muda playing victim gitu lah Bang, seolah-olah PDIP terzolimi, PDIP sekarang dikhianati oleh Jokowi, seolah-olah nanti kemarahan publik hanya kepada Jokowi begitu. Sebab terakhir saya mendengar kabar ada sejumlah menteri menghadap mau mundur tapi tidak direstui oleh Mega. Padahal kalau kita bicara kalau benar-benar itu sebuah menarik banget ya. Harusnya kan mundur saja, ngapain gitu loh. Abang melihatnya secara politik dan hukum bagaimana itu? Status kedudukan seorang petugas partai yang berbeda dengan pimpinan partai yang menyatakan ini berbeda, bahkan pidato terakhir Megawati menyatakan masyarakat agar ikut mengawasi kecurangan pemilu ini terkait dengan putusan MK. Tapi alat-alat kekuasaan PDIP yang ada di Dewan, yang ketuanya sekarang kan Puan Maharani, semestinya bisa menggulirkan hak angket kan. Ternyata cuman dalam tanda petik kok cuman opini misalkan oleh Mas Sinton itu tidak ditindaklanjuti. Kayak malu-malu kucing gitu. Begitu. Gimana nih menurut Abang? Iya, betul. Tadi kenapa sampai seperti itu? Kita bisa menduga patut diduga begitu kira-kira karena seorang Firly ini tidak mungkinlah tidak didukung oleh suatu kekuatan kekuasaan atau partai politik ya. Apalagi SK-nya Firly kan dari presiden ya. Apalagi SK-nya dari presiden. Yang presiden atau notabene adalah salah satu kader PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati. Nah, itu sangat mungkin terjadi, mungkin istilahnya bisa terjadi tawar-menawar atau barter seperti itu misalnya. Oke kalau lo macam-macamin gue ya, atau gue juga bisa melakukan sesuatu ya terhadap hal itu, terhadap kasusnya Firly yang segera ditersangkakan itu. Oleh sebab itu tadi oleh rekan Kosi katakan bahwa gimana kok tahu-tahu udah 2 tahun lebih kok siapa yang buruan nanti? Siapa yang buruan dia? Harun Masiku kok tiba-tiba Bang Thoyib. Bang Thoyib tadi tiba-tiba seorang Firly 2 hari yang lalu ya, kemarin lusa itu menginstruksikan pada anak buahnya di KPK itu segera keluarkan surat perintah pencarian atau apa itu istilahnya? Penangkapan apa? Surat perintah pencarian dan penangkapan seorang Harun Masiku setelah 2 tahun. Lenyap. Bukan 2 tahun, udah 3 tahun ini. Iya kan 2020, ini 2023. Enggak terasa udah jadi 3 tahun. Jadi Bang Thoyib dia udah jadi Bang Thoyib. Jadi lembaga hukum seperti KPK ini kok bisa bermain sandiwara seperti ini? Kan memalukan sekali. Dimana sebetulnya kita harapkan awalnya ya lembaga atau institusi KPK itu harusnya lebih canggih, lebih berani, lebih tanggap gitu kan, dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya seperti kejaksaan ataupun kepolisian. Nah kalau kelakuannya melalui Pak Firly seperti ini, jadi seperti apa kita
kayak banci atau gimana gitu istilahnya seperti itu, ya kan? Nah, ini fakta. Jadi ada konflik interest atau konflik kepentingan yang jelas-jelasnya nyata di depan mata kita, ya, yang mempertaruhkan nama KPK, Pak Kosi dalam hal ini melalui kasus ini. Saya menduga memang ada tawar-menawar atau barter atas kasus sipil ini dengan apakah itu melalui pihak PDI yang diketua umum Megawati atau seorang kader PDI yaitu Joko Widodo yang sekarang ini sudah ada kepentingan lain di mana dia merapat kepada koalisi Indonesia Baru ya. Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju yang Maju semua. digawangi oleh Anaknya Prabowo, maju. Prabowo dan anaknya. Mantunya maju. Mantunya. Terus Anaknya maju. Ada anaknya lagi yang kedua. Iya, yang maju. bungsu ya. Iya. Maju lagi. Maju. Indonesia maju kita. Nah, jadi Indonesia Maju. Jadi seperti itu babaliut lah orang. Bang Igi bilangnya babaliut. Nah, kira-kira Iya. begitu. Saya juga melihat begini, Bang. Saya punya pendapat memang tidak bisa dipisahkan ya sifat PDIP yang tidak terlalu kontras untuk melakukan serangan balik ke Jokowi ini kan. Ini juga tidak lepas bagaimanapun kan Jokowi kader PDIP. Jadi kalau menyerang habis kan ya yang malu, yang kena dampak elektabilitas juga PDIP. Kalau terjadi ya, misalkan Jokowi dimakzulkan oleh PDIP sendiri ya, PDIP kan rugi Seperti juga. makan buah si Iya, masih malakama. malakama gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita melihat kan Jokowi ini kan iya sangat mudah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu bisa intervensi apapun. Kan kemarin kita dengar, ingat kan Hasto kan dipanggil KPK. Terus ada rame lagi Said Abdullah diperkarakan kasus korupsi. Said Abdullah itu ketua PDIP Jawa Timur kalau nggak salah, anggota DPR RI juga. Betul. Nah, seperti ada sinyal gitu loh, kalau PDIP terus menyerang Jokowi, ya, kadernya akan diambili. Nah, kalau kader PDIP ini ditetapkan tersangka gitu ya oleh KPK, ya otomatis menjelang pemilu ditetapkan tersangka, Gonjang ganjing. jatuh itu elektabilitas PDIP habis. Nah, mungkin juga bisa jadi PDIP itu berpikirnya ke sana juga. Ini karena tahu ini kan kader dia ini kan dalam tanda petik ya kelakuannya kan bisa nekat gitu. Nah, memang ini yang belum kita hitung sejauh mana keberadaan PDIP. Tapi kalau kita bicara ya, harusnya demi rakyat, demi bangsa dan negara, tidak perlu memikirkan resiko lagi gitu loh. Justru kita ingin PDIP itu bisa membongkar segala halnya. Katakanlah kalau pernah ada salah, seleh hari ini misalkan ya. Tapi kedepannya bangsa kita bisa ditata dengan baik. Jangan sampai bangsa kita punya putra-putra terbaik bangsa begitu banyak terpaksa tunduk oleh kepemimpinan seorang untuk kepentingan lebih baik untuk bangsa. Iya. Kan hari ini terganjal karena ada kepentingan dinasti lah ya, dinasti keluarga. Karena persoalan dinasti itu bukan hanya saudara bisa atau anak atau keluarga bisa naik kekuasaan, tapi pemanfaatan kekuasaan untuk mendukung klan ini bisa naik kekuasaan gitu. Memegang kekuasaan lagi. Iya, gitu. Kan itu yang kita persoalkan kan. Kalau cuman keluarga kan banyak juga orang-orang partai itu anaknya juga main di partai. Agung Laksono anaknya Dev Laksono juga naik. Termasuk Surya Paloh. Surya Paloh anaknya juga naik. Juga anggota dewan. Anggota dewan. Dari Partai Nasdem. Di semua partai lah ada biasa. Cuman yang menjadi soal itu kan pemanfaatan penyalahgunaan kekuasaan untuk melegalisasi sesuatu yang tidak ilegal menjadi legal. Awalnya kan minimum 40 tahun, nah sekarang dipaksakan baru 36 tahun bisa nyalon cawapres. Jadi saya nggak sanggup membayangkan Bang nanti kita. Ya sebetulnya kalau kita bicara tadi singgung masalah dinasti, sebetulnya politik dinasti ini sesuatu yang mungkin hal yang tidak terhindarkan lah ya artinya. Kalau sistem politik tersebut, dinasti tersebut memang katakanlah dimanfaatkan atau digunakan dalam arti positif. Dalam arti positif adalah sebetulnya kita kan paham ya sesuai konstitusi kita fungsi dan peran atau tugas partai politik itu adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, ya, memberikan kemakmuran pada akhirnya, ya kan, membawa kemakmuran kepada bangsa. Itu adalah fungsi dan tugas partai politik. Ya. Nah, yang ada saat ini, kan tampaknya yang nyata-nyata gitu kan, di depan mata itulah
kesannya ada saling sandra. Ada saling sandra antara katakanlah sekarang ini dari fraksi atau dari partai PDI Perjuangan misalnya dengan beberapa kader yang kebetulan secara tidak langsung akan berbenturan juga dengan partai yang lain, yaitu katakanlah partai yang digawangi Pak Prabowo dan rekan-rekan partai yang lain seperti itu. Betul. Karena ada kepentingan di situ yang tadi disinggung oleh rekan Kozi, anaknya yaitu saudara Gibran itu sudah Raka Buming menjadi Raka, ya salah satu calon kandidat. wakil presiden. Udah calon sekarang ya? Udah calon. ditetapkan. Udah ditetapkan. Betul. Walaupun itu diperoleh atau dihasilkan ya toh melalui katakanlah persidangan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, ya, yang dengan bukti apa? Dengan bukti ya karena hakimnya sudah dipecat, ya, walaupun cuma dipecat dari ketua, tapi tetap masih jadi hakim MK. Ya, walaupun banyak polemik terjadi di antara kalangan ahli hukum dan masyarakat hukum bahwa harusnya dipecat dari hakim dipecat beneran gitu. Iya, bukan cuma digeser atau digeser seperti itu. Dan sangat mungkin kan kalau memang dipecat kemudian dicarikan penggantinya dan akhirnya komposisi majelis itu bisa jadi 9 orang lagi begitu. Rekan Hosi kan begitu. Ya yang ada adalah jadi gantung sekarang ini posisi beliau. Kan itu aneh. Jadi seperti itulah keadaannya yang perlu kita katakanlah kita amati sampai sejauh mana ini polemik ini menggelinding di antara mereka terutama Partai Merah itu. Terakhir ini Bang, Abang punya kepercayaan nggak bahwa Firly akan naik status menjadi tersangka? Ini balik lagi ke soal Firly tadi. Yang kedua, Abang punya keyakinan nggak di PDIP benar-benar akan melakukan proses kontrol bahkan sampai pada pemakzulan kepada Jokowi? Dua hal ya. Ya, saya berpikir kalau tadi seperti di awal kita singgung dari sisi normatif hukum acara ya, terutama hukum acara pidana ya, sudah ditetapkan katakanlah sebagai saksi 2 kali diperiksa, kemudian sudah ada pemeriksaan ahli. Harusnya naik pangkat ya. Secara normatif harusnya naik pangkat ya. Naik pangkat kira-kira gitu. Tapi ya tadi saya katakan masih ada tanda kutip keraguan-raguan kelihatannya dari pihak Polda dan Bareskrim Polri itu. Seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi kalau saya punya keyakinan kalau seandainya atau dalam hal ini PDI Perjuangan di bawah Megawati memang punya power dan keberanian dan punya sikap yang jelas terhadap utamanya tanda kutip nih penegakan hukum masyarakat katanya begitu. Nah, dia harus berusaha mendorong juga bahwa apapun siapapun kalau untuk demi penegakan hukum ya harus diproses secara hukum dan dinaikkan statusnya menjadi tersangka sebenarnya. Udah di depan mata kok rekan Hosin. Di depan mata kok. Seperti itu pandangan saya. Kemudian tadi yang kedua adalah hak angket, apakah ada keyakinan naik jadi pemakzulan? Iya, tampaknya kan hak angket juga artinya layu kuku ayam, layu sebelum berkembang. Begitu. Nah, kita lihat sampai sejauh mana kekuatan yang inisiatornya itu saudara Mas Sinton Pasaribu untuk itu ya dan kemauan politik ya, political will anggota-anggota dewan itu untuk katakanlah melalui hak angket itu dan hak-hak lainnya itu melakukan atau mendorong suatu hak demokrasinya untuk melakukan suatu, intinya adalah melakukan perubahan politik Indonesia yang lebih baik dan secara demokratis pastinya seperti itu. Kalau mereka memang masih ada keinginan keberanian untuk melakukan itu. Sebetulnya Bang, rekan Hoji, kalau untuk kebaikan, kebenaran dan keadilan masyarakat nggak ada timbang-timbang lagi dong ya. Toh mereka kan dilindungi secara konstitusional sebagai anggota dewan, juga mempunyai kekebalan hukum dan mereka adalah jangan lupa anggota dewan perwakilan itu namanya dewan perwakilan rakyat loh, untuk mewakili rakyat, kepentingan rakyat dalam hal ini. Kalau bukan kepentingan mereka sendiri itu. Kepentingan maunya mereka itu juga harus pertimbangan besar bang mereka, apalagi jelang pemilu seperti ini, dan itu menjadi suatu hal yang penting untuk segera diputuskan oleh mereka begitu. Baik, terima kasih Bang Juju, mudah-mudahan sukses selalu, tetap berjuang untuk umat, advokat umat kita ini. Kita tunggu saja apakah satu, Firly akan naik statusnya jadi tersangka, kedua, apakah PDIP benar-benar akan mengontrol petugas partainya ini Jokowi melalui proses impeachment yang memang menjadi kewenangan dewan dan diawali dengan hak angket yang sudah disuarakan oleh Mas Sinton Pasaribu terkait putusan MK.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.